Shalom saudaraku, selamat malam semuanya. Apakah sudah pada tidur atau sudah beristirahat? Sebelumnya di sini seperti biasa saya akan berbagi sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus pada diri saya hari-hari ini ya saudara. Di sini saya mau bersaksi. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu menyatukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Buya Bapa di tempat yang maha tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau di kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau masih akan memberikan waktu buat anak-Mu ini Tuhan untuk berbagi kesaksian akan kebaikan, kemurahan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah lidah bibir anak-Mu ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang daripada Engkau, sehingga apapun yang akan anak-Mu bagikan tentang kebaikan-Mu Tuhan juga akan menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan, yang melihat maupun mendengarkan kesaksian ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sini saya akan berbagi kesaksian yaitu tentang kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan saya ya saudara. Di mana Tuhan sudah izinkan hari-hari ini begitu banyak proses yang dimana harus saya hadapi, harus saya rasakan ya. Tentunya proses itu tidak enak. Tentunya proses itu sangat-sangat membuat daging saya galau, sedih, bahkan menangis saudara ya. Betul, saya ini orangnya sebetulnya bukan cemen sih ya, cuman saya ini kadang yaitu galau, itu pun kadang, tapi cuma sebentar, sesaat aja, karena percaya di balik apapun yang Tuhan izinkan itu ada sesuatu yang indah. Satu hal, asal kita itu tetap sabar, asal kita itu tidak lekas terpancing situasi ya saudara. Walau bagaimanapun saat ini situasi kita, kondisi kita sangat tidak enak ya saudara, tetapi waktu itu oke lah, kita bikin kita kaget ya mungkin ya saudara, bikin kita wah gimana ya. Cuman kembali lagi, marilah kita fokus. Kita harus benar-benar memahami, oh iya, semua memang Tuhan izinkan terjadi. Ini memang harus terjadi. Nah, yakin, saya percaya di balik ini semua itu ada rencana Tuhan yang sangat indah ya saudara. Di sini saya mau bercerita ya saudara, kalau hari-hari ini saya pribadi mendapatkan banyak hal kejutan ya saudara. Betul, kejutan itu bahkan dari sekeliling kita ya saudara. Pokoknya banyak hal. Saat ini saya sedang bekerja di suatu tempat. Nah, oke, saya banyak teman, banyak sahabat, maupun banyak saudara seiman juga ya saudara. Cuman satu hal, kadang namanya suatu organisasi ya saudara, mungkin ada yang bagaimana ya, ada yang suka ataupun tidak suka, itu udah lumrah, itu ada hal yang wajar ya
di mana kita bertempat di suatu organisasi. Cuman kadang kalau sesuatu itu Tuhan izinkan lewat orang yang terdekat dengan kita gitu maksudnya. Itu kesannya, rasanya itu beda sekali saudara gitu. Beda sama orang yang agak jauh gitu ya, maksudnya jauh mungkin secara pribadi, komunitas kita, atau cuma sekedar temen gitu, ataupun cuma sekedar gitu aja ya, kenal gitu, oke gitu ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu sesuatu itu dengan orang yang benar-benar udah dekat dengan kita gitu ya, wah itu benar-benar membuat kita kaget ya saudara. Saya itu hari-hari ini sedang Tuhan izinkan terjadi itu, saya diancam saudara ya, jujur. Saya itu tidak tahu apa-apa, cuman waktu itu saya dengar selendik-selendik begini, ada sesuatu yang gak enak ya. Nah, kebetulan juga dan saya itu langsung tanya balik gitu. Tanya balik kepada yang bersangkutan dengan selinting-selinting itu tadi ya saudara. Cuman ketika dia chatting saya dan saya balik bertanya, kok begini jadinya gitu loh, maksudnya sesuatu yang sangat-sangat gak enak ya saudara. Dia langsung marah, wah kamu ya, saya akan, pokoknya dia ngancam, intinya itu dia ngancam, saya akan sebarkan luas kamu bla bla bla, saya akan viralkan kamu bla 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 gitu ya saudara. Nah, dan itu sangat membuat wah kok begini, kesannya itu sangat-sangat tidak enak gitu saudara. Dan udah saya abaikan itu ya, saya abaikan itu. Tapi itu malamnya mungkin wah banyak yang tanya ke saya, wah kamu gini Lina kenapa, pokoknya banyak yang tanya. Karena ancaman tadi udah dilakukan saudara, sudah dilakukan, dan ancaman itu sebetulnya tidak benar, semua itu tidak benar ya, semua itu adalah fitnah, itu tidak benar saudara, benar semua itu tidak benar dan memang cuma fitnah. Tapi ketika saya ditanyai banyak orang, saya cuma, sebetulnya ada saudara juga, maksudnya saudara seiman yang sudah Lina kamu tenang gitu ya, kamu tenang, gak apa-apa difitnah. Iya, saya gak apa-apa kak, saya difitnah kayak apa gak apa-apa, saya ikhlas aja, gak apa-apa. Satu hal yang penting, saya tidak untuk sengaja maupun tidak sengaja, memang saya tidak menyakiti gitu loh maksudnya ya, saya tidak berbuat jahat. Dan ketika itu ketika saya dilemparin banyak batu ya, banyak batu-batu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, saya memang pernah nangis saudara, karena ya Tuhan kok sampai segininya gitu ya, kok sampai segininya, maksudnya kenapa, maksudnya dalam hal segini yang saya bilang, kenapa Tuhan sampai segininya, itu orang gitu loh, Tuhan ampuni gitu. Nah udah selesai, pikir saya udah abaikan, dan saya abaikan, memang itu saya abaikan. Lalu ada lagi besoknya ya, hari ini ya saudara, hari ini itu ada selenting, Lina begini. Nah itu bener-bener membuat saya itu kayak kepancing gitu ya saudara, kepancing. Wah langsung saya itu rasanya pengen emosi, cuma saya kembali lagi, saya bilang sama kakak saya, kakak yang baik lah,
Kakak, ini kok begini sih, Kak? Kalau saya mau berbuat jahat, Kak, saya bisa kok balik sebar luas ini. Tapi saya ini bukan orang seperti itu, Kak. Itu. Saya ada kalau mau berbuat jahat sama dia, mau balas dendam sama dia, saya bisa. Saya bilang gitu. Saya nggak mau lakukan ini, Kak, karena nggak ada gunanya buat saya. Gitu. Jadinya ketika apa ya, saudara, semua itu benar-benar dilemparkan ke kita ya, kita yang nggak tahu apa-apa, bukan nggak tahu apa-apa ya saudara, cuman masalahnya bukan seperti itu gitu loh, maksudnya gitu. Nah, ya bukan menghindari, cuma kita berusaha untuk diam. Ya udah Lin, kamu diam gitu. Iya Kak, Lina diam gitu. Habis itu udah, semakin ini kok semakin semakin panjang, masalah ini semakin panjang sekali. Nah, tadi siang ada Bapak Pendeta yang telepon saya tadi siang. Nah, kebetulan saya nangis sama dia. Kok begini Pak? Saya bilang gitu. Aduh Pak, ampun, kayaknya Lina gak kuat Pak dengan semuanya ini gitu. Udah, kamu lupa, kamu baca Amsal gitu. Kamu baca Amsal. jangan bosen-bosen ya. Kamu gak kangen ya sama Amsal gitu. Ya aku baca gitu, cuma gak semua, aku bilang gitu. Nah, ya udah, kamu baca Amsal, kamu berulang-ulang, kamu tiap hari baca Amsal ya, karena Amsal itu isinya begini-begini. Ya udah deh Pak, nanti aku mulai baca gitu sama Pak Pendeta, saya bilang gitu. Nah, ya puji Tuhan ya, ketika udah habis itu, terus Lina bilang sama kakakku tadi, kakak apa, kakak di apa, kakak seiman tadi lah maksudnya gitu. Saya bilang, Kak, begini. Udah Lin, kamu tenang, kamu yang sabar, kamu yang kuat, abaikan. Nah, nasihatnya kakak saya ini persis sama dengan Bapak Pendeta ya saudara. Jadinya Lina Lina berusaha untuk mengabaikan semuanya itu, karena Lina nggak mau kepancing-pancing dengan emosi ya. Nanti kepancing sikon yang nggak mengenakan hati dan pikiran saya, jadinya malah kepancing saya bisa emosi. Nah, ngapain nambah-nambah dosa, pikir saya begitu, saudaraku. Ya, di sini saya belajar banyak hal, di mana sesuatu itu yang Tuhan izinkan terjadi itu kita harus memahami ini memang Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan itu mau melihat hati kita. Tuhan itu gak lebih mau melihat hati kita. Apakah kamu saya ginikan, kasih ini, kamu masih mencari saya, ataukah kamu masih bersama saya? Apakah kamu masih mau memuji saya? Begitu saudara. Saya itu bersyukur sekali ya saudara. Bersyukur Tuhan pilih saya itu mulai dari dunia sebelum dibentuk ya saudara. Tuhan itu sudah pilih kita, termasuk saya. Itu saya benar-benar bersyukur banget saudara. Karena apa? Kalau tidak dengan Tuhan, kalau tidak bersama dengan Tuhan, mungkin betul saya nggak ada sampai detik ini saudara. Makanya saya itu benar-benar bersyukur sekali ya. Apapun yang Tuhan izinkan, saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, bahwa Tuhan ada selalu bersama saya. Saya sangat-sangat yakin itu. Karena apa? Walaupun
diterpa batu, dilemparin batu yang begitu secara daging sakit ya saudara, luka. Tapi Tuhan itu masih memberikan sukacita dalam diri hati saya. Saya masih bisa memuji Tuhan. Saya masih bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tuhan masih memberikan pikiran saya ini pikiran yang jernih-jernih. Ya. Saya percaya Tuhan memampukan kita. Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan. Saya percaya Tuhan melihat setiap hati anaknya yang benar-benar mau taat mencari Dia dengan sungguh-sungguh ya saudara. Kiranya kesaksian saya ini bisa memberkati saudara yang mungkin hari-hari ini sedang banyak masalah ataupun sedang merasa dirugikan oleh siapapun lah ya, ataupun sedang sakit hati ataupun karena tersakiti atau apapun lah. Mari bersama-sama kita belajar mengandalkan Tuhan, belajar minta bimbingan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kita untuk memampukan kita. Karena tanpa Tuhan, tanpa firman, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa saudara. Betul, kita nggak bisa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan senantiasa melihat setiap kami anak-anak-Mu, melihat hati kami yang tulus benar-benar mencari-Mu dengan sungguh-sungguh. Terus Tuhan perbaharui hati kami hari demi hari dengan kasih-Mu, dengan urapan-Mu, dengan bimbingan-bimbingan lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang mengandalkan firman-Mu, yang hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Jauhkanlah kami hati yang sombong, jauhkanlah kami hati yang tinggi hati ya Bapa, tetapi berkati kami hati yang taat, hati yang lemah lembut, hati yang sabar, hati yang penuh rasa takut kepadamu, terlebih hati yang rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan tidur, biarlah tidur kami malam ini Tuhan, hanya kami alaskan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Mazmur 91 ayat 1-6 tergenapi dalam setiap kami, setiap tidur kami malam ini. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan akan Engkau nyatakan, akan Engkau genapi kepada setiap kami. Tuhan, ini seru doa kami yang jauh daripada sempurna. Semuanya itu hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.